Sejak tahun 1948, dunia internasional memiliki suatu kepemerintahan global yang khusus bergerak di dalam permasalahan kesehatan, yang diberi nama World Health Organization atau biasa disingkat WHO. WHO memiliki 6 fokus kerja, yaitu yang pertama adalah penanganan pandemi, yang kedua faktor-faktor lingkungan, yang ketiga kesenjangan ekonomi bagi akses kesehatan, yang keempat faktor politik ketika terjadi perang yang mengakibatkan kerentanan penyakit bagi masyarakat, yang kelima penyakit tidak menular seperti kanker dan diabetes, yang keenam kesehatan hewan dan kesehatan sumber pangan. Berfokus kepada pandemi, menurut WHO pandemi merupakan penyebaran penyakit baru di seluruh dunia. Dalam sejarah manusia telah banyak terjadi wabah besar, termasuk yang terjadi saat ini yang diberi nama wabah COVID-19. Dalam pembahasan kami akan menjelaskan cara kerja WHO sebagai satu-satunya global governance yang berfokus kepada permasalahan kesehatan dengan membandingkan keadaan ketika terjadi wabah flu burung dan sekarang terjadi wabah COVID-19. Menurut Konstitusi WHO, kesehatan semua orang merupakan dasar untuk mencapai perdamaian dan keamanan global. Hal ini tergantung pada kerjasama individu dan negara. Pandemi, kesehatan darurat, dan lemahnya sistem kesehatan tidak hanya menelan korban jiwa, namun juga berpengaruh pada ekonomi dan keamanan global. Nah, dalam membahas isu kesehatan dapat menggunakan perspektif liberal dan konsep healthy security. Nah, keamanan kesehatan merupakan suatu kegiatan untuk meminimalkan bahaya dan dampak peristiwa kesehatan masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan populasi yang tinggal di seluruh wilayah geografis dan batas internasional. Nah, tujuan dari keamanan kesehatan ini untuk menunjukkan bagaimana tindakan kesehatan publik internasional dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi manusia. Nah, kemudian liberalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kebebasan individu berada di atas segalanya, sehingga negara hanya berperan untuk melindungi kebebasan tersebut. Nah, serta liberalisme menganggap bahwa kerjasama merupakan cara untuk mencapai perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Wilona. Avian influenza atau flu burung merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza A yang diadaptasi dari unggas. Virus influenza A adalah infeksi zoonosis dengan reservoir alami hampir seluruhnya pada unggas. Avian influenza paling sering ditularkan melalui kontak antara unggas yang terinfeksi dan yang sehat, dan dapat disebarkan secara tidak langsung melalui peralatan yang terkontaminasi. Meskipun avian influenza disesuaikan dengan unggas, ia juga dapat secara stabil beradaptasi dan mempertahankan penularan dari manusia ke manusia lainnya. Infeksi HPAI menyebar ke orang-orang yang sering melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan unggas yang terinfeksi, seperti saat disembelih. Subtipe virus influenza A yang sangat patogen H5N1 adalah virus flu burung yang menyebabkan kekhawatiran global sebagai ancaman pandemi potensial. Penularan H5N1 yang diketahui pertama kali ke manusia terjadi di Hong Kong pada tahun 1997. Ketika terjadi wabah, ada 18 kasus pada manusia, 6 kematian telah terkonfirmasi. Pada tahun 2006, penularan dari manusia ke manusia terjadi di Indonesia ketika 7 anggota keluarga di Sumatera Barat terinfeksi setelah kontak dengan anggota keluarga yang pernah bekerja dengan unggas dan terinfeksi. Serta telah tercatat 359 orang telah meninggal karena H5N1 di 12 negara menurut laporan WHO pada 10 Agustus 2012. Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 adalah sebuah penyakit sejenis pneumonia yang menyerang sistem pernafasan dan dapat menular, yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang berbeda dengan virus corona sebelumnya yang menyebabkan penyakit MERS ataupun SARS.
Virus corona adalah zoonosis ditularkan antara hewan dan manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari WHO pada tanggal 31 Desember tahun 2019 yang menyebutkan adanya kasus klaster pneumonia di kota Wuhan, China. Kasus ini berkembang ke negara lainnya hingga adanya laporan kematian. Pada tanggal 30 Januari tahun 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret tahun 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Berdasarkan data WHO, sudah terdapat 2.800.000 kasus COVID-19 di seluruh dunia, dengan korban meninggal sebanyak 193.000 jiwa dan telah tersebar di 213 negara di seluruh dunia. Liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan bahwa kebebasan dan persamaan hak merupakan nilai politik yang utama. Liberal percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi kebebasan individu, tetapi pemerintah juga dapat menimbulkan ancaman bagi kebebasan individu tersebut. Pada abad ke-19, akses kapitalisme menciptakan pencapaian yang tidak terkendali dalam doktrin liberal yang mulai memandang peran pemerintah tidak hanya melindungi kebebasan individu saja, namun juga mengatur dan membantu masyarakat. Liberal percaya bahwa kerjasama merupakan ciri rasionalitas dari sifat manusia karena dapat membawa perubahan ke arah yang positif. Dari hal tersebut, muncul kerjasama negara-negara dalam hubungan internasional untuk mengatasi permasalahan global. Salah satunya mengenai isu kesehatan yang memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Isu kesehatan dapat dikategorikan dalam permasalahan global jika sudah mengancam kesejahteraan manusia. Globalisasi memiliki pengaruh yang besar dalam menjalin kerjasama di antara negara-negara. Dengan adanya globalisasi, akan terjalin komunikasi antara negara-negara dunia untuk menyelesaikan dan mengatasi isu kesehatan yang ada. Dengan memudarnya batas-batas wilayah akibat globalisasi, negara dan masyarakat dapat memunculkan aktor baru selain negara. Aktor yang berperan dalam membantu mengatasi permasalahan kesehatan ialah World Health Organization atau WHO. WHO akan membantu negara-negara yang terkena permasalahan kesehatan dengan memberikan arahan mengenai cara penanggulangan mengenai kesehatan tersebut. WHO memiliki respons berbeda dalam penanganan kedua pandemi ini, dikarenakan perbedaan lamanya pengalaman terhadap bentuk virus. Flu burung merupakan penyakit yang ditemukan pada tahun 1997 dan terus diteliti hingga saat ini. Sedangkan virus corona yang ditemukan pada tahun 2020 merupakan bentuk baru dari virus corona yang pernah diteliti sebelumnya. Dalam menangani wabah flu burung, WHO secara berkelanjutan melakukan yang pertama, pemantauan terhadap influenza dari burung dan zoonosis lainnya melalui Global Surveillance and Response System. Yang kedua, melaksanakan kerjasama dengan Organization for Animal Health dan Food and Agricultural Organization. Yang ketiga, mengkomunikasikan penyesuaian respons strategis dengan negara anggota untuk meningkatkan kesigapan secara nasional dan global. Sedangkan untuk menghadapi wabah corona saat ini, langkah awal yang diterapkan WHO adalah menetapkan keadaan darurat ini sebagai pandemi dan memberikan anjuran-anjuran kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, sembari mencari obat dan vaksin yang tepat untuk melawan virus corona.
Avian influenza menyebabkan pengiriman unggas keluar masuk Indonesia, khususnya Kota Padang, harus disertai surat keterangan kesehatan hewan. Juga berlaku terhadap anak ayam dan produk unggas lainnya, serta penutupan fasilitas umum dan kerusuhan akibat rebutan makanan, obat-obatan, serta vaksin. Sebanyak 3.000 ekor ayam milik warga Kota Padang telah dimusnahkan Dinas Peternakan, Kehutanan, dan Perkebunan guna menghindari warga tertular virus flu burung yang sangat mematikan dan penurunan pendapatan peternak unggas serta masyarakat yang mempunyai usaha berbahan dasar unggas di Kota Padang. Sedangkan pada COVID-19 berdampak pada pengalihan untuk bekerja di rumah atau work from home, memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar atau dilakukan di rumah, industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur, guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian dengan berujung PHK. Serta pada sektor pariwisata dan penerbangan yang mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya jumlah penumpang dan visitor yang datang ke Indonesia, khususnya Kota Padang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang upaya pemerintah Kota Padang dalam menangani avian influenza dan COVID-19. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan Kota Padang adalah: yang pertama, melakukan penatalaksanaan kasus avian influenza di Kota Padang, seperti memfungsikan Rumah Sakit M. Jamil sebagai tata laksana kasus avian influenza dan melengkapi alat-alat perawatan intensif di rumah sakit rujukan avian influenza. Yang kedua, melakukan perlindungan untuk kelompok risiko tinggi, seperti mendistribusikan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, melakukan peningkatan kapasitas program P2 avian influenza, seperti mendistribusikan buku pedoman, menyelenggarakan workshop mengenai avian influenza, dan mengembangkan desa siaga. Yang keempat, penguatan surveillance epidemiologi, seperti membuka posko avian influenza selama 24 jam di Dinas Kesehatan, memperkuat laboratorium diagnostik, dan mengintensifkan fungsi tim gerak cepat penanggulangan. Dan yang kelima, memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat melalui dialog interaktif, wawancara, brosur, poster, baik media elektronik dan cetak. Adapun upaya pemerintah Kota Padang menangani COVID-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Padang adalah: yang pertama, deteksi dini dan pengendalian, seperti mencuci tangan sesering mungkin menggunakan air yang mengalir dan sabun, berjemur setiap hari, melakukan olahraga secara rutin, menggunakan masker sedang sakit maupun tidak, dan melakukan physical distancing. Yang kedua, melakukan pengendalian administratif, seperti melakukan pemantauan kepada petugas kesehatan dan memberikan edukasi kepada orang yang sedang diobservasi. Yang ketiga, melakukan pengendalian lingkungan, seperti memberikan edukasi kepada petugas kebersihan untuk membersihkan lingkungan secara teratur, dan membersihkan serta memberikan disinfektan kepada permukaan toilet setidaknya 1 kali sehari. Yang keempat, menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas pasien yang sedang dalam pengawasan dan sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Yang kelima, melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi mandiri atau perawatan di rumah. Yang keenam, mengintensifkan transportasi untuk ke rumah sakit rujukan, bukan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pemakaman jenazah dan penanganan pada kargo. Dan yang terakhir,
memberikan informasi serta edukasi mengenai COVID-19 kepada seluruh masyarakat, baik melalui dialog interaktif, wawancara, brosur, pamflet, melalui media elektronik dan cetak. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Saya Putri Kurnilahi akan menjelaskan bagian kesimpulan. Setelah Perang Dunia berakhir, terbentuklah satu kepemerintahan global yang berfokus pada isu kesehatan global, di mana organisasi ini bernama World Health Organization atau WHO. Organisasi ini terlibat dalam pencegahan penyakit yang berdampak luas dan berusaha mengendalikan penyakit menular. Salah satu fokus permasalahan WHO yaitu pandemi, di mana menurut WHO pandemi merupakan penyebaran penyakit baru di seluruh dunia. Dalam membahas masalah isu kesehatan global, kami menggunakan perspektif liberalisme dan konsep health security, di mana keamanan kesehatan dari publik global yaitu suatu usaha dalam meminimalkan dampak bahaya yang buruk dari suatu peristiwa, yang mana peristiwa ini dapat membahayakan kesehatan kolektif dari populasi di suatu wilayah, geografis dan batas internasional. Liberalisme menganggap bahwa dalam mencapai terciptanya keamanan dan perdamaian dunia, diperlukannya kerjasama antar negara agar hal tersebut dapat terrealisasikan. Perspektif liberal menyatakan bahwa kerjasama merupakan ciri rasionalitas dari sifat manusia, di mana kaum liberal percaya bahwa perubahan ke arah positif dalam hubungan internasional merupakan hal yang dapat dicapai. Dari hal ini muncul kerjasama negara-negara dalam hubungan internasional untuk mengatasi permasalahan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan yang diatasi ialah isu kesehatan yang akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Aktor yang berperan dalam membantu mengatasi permasalahan ini yaitu World Health Organization. WHO akan membantu negara-negara yang terkena permasalahan kesehatan dengan memberikan arahan mengenai cara penanggulangannya. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil isu avian flu dan virus COVID-19 yang sekarang ini lagi menjadi concern dari pemerintahan global. Flu burung atau avian flu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang berasal dari unggas. Flu burung paling sering ditularkan melalui kontak antara unggas yang sebelumnya terinfeksi dengan berkontak dengan unggas yang sehat, serta penularan melalui peralatan yang telah terkontaminasi. Sedangkan COVID-19 yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang sebelumnya belum teridentifikasi, di mana virus ini dapat menyebabkan permasalahan pada pernapasan kita. Virus ini cepat menyebar ke seluruh dunia hingga mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan. Hal itu karena penyakit ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk mencegahnya. Jadi cara untuk mencegahnya yaitu dengan melakukan social distancing agar virus ini tidak tersebar luas lagi. Dampak dari avian flu ini yaitu dapat dilihat dari sektor perekonomian, di mana sekitar 20% protein yang kita konsumsi di negara berkembang ini berasal dari unggas. Dan akibatnya dengan ada avian flu, jutaan unggas terbunuh dan dengan ini tentu para peternak mengalami kerugian. Sedangkan pada COVID-19 dapat dilihat kembali dalam sektor perekonomian global yaitu terjadi penurunan aktivitas manufaktur melambat, penurunan harga minyak dan melemahnya pasar saham akibat diberlakukannya social distancing sebagai upaya dalam memberhentikan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Dalam upaya penanggulangan hal ini, pemerintah Kota Padang melakukan untuk kasus avian influenza dilakukan penata laksanaan kasus AI atau FB di Sumatera Barat, perlindungan kelompok risiko tinggi, peningkatan kapasitas program P2 flu burung, penguatan surveillance epidemiologi, mengintensifikasikan komunikasi risiko dan promosi kesehatan dalam membangun kesadaran seluruh masyarakat. Untuk COVID-19, dilakukannya deteksi dini dan pengendalian, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, pengendalian lingkungan dengan melakukan disinfeksi dan lain. Thank you for your attention.